Kamu cuma pembersih jalan, berani-beraninya sok bicara soal kesembuhan. Begitulah kata-kata yang menusuk hati Tono pagi itu. Dihina, ditertawakan, dianggap sampah oleh orang kaya yang tak tahu arti rendah hati. Tapi siapa sangka, justru dari tangan yang kotor dan tubuh berpeluh itu, Tuhan menunjukkan keajaiban yang membuat semua orang terdiam. Kadang, yang kita pandang rendah, justru yang paling dekat dengan doa dan kuasa Tuhan. Pagi itu, sinar matahari baru saja menyentuh permukaan jalanan kota. Suara sapu lidi bergesekan dengan aspal terdengar ritmis. Itulah Tono, pemuda 29 tahun yang bekerja sebagai pembersih jalanan. Bajunya lusuh, kaos kuning pudar yang penuh noda debu, dan celana panjang yang sudah mulai robek di lutut. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi roti kering dan air minum. Bekal sederhana untuk hari yang panjang. Setiap hari, sebelum orang-orang kota terbangun, Tono sudah menyapu trotoar, mengumpulkan dedaunan kering, dan membersihkan sampah yang berserakan. Meskipun pekerjaannya dianggap rendah, dia selalu melakukannya dengan senyum. Dalam hatinya ia sering berkata pelan, biar kecil kerjanya, asal halal dan berkah. Pagi itu terasa berbeda. Di seberang taman kota, Tono melihat seorang wanita cantik duduk di kursi roda. Rambutnya pirang kecoklatan, wajahnya lembut meski tampak lelah. Di sampingnya berdiri seorang pria, berpakaian rapi dengan jas hitam dan kacamata mahal suaminya. Mereka terlihat seperti pasangan dari kalangan atas. Tono berhenti menyapu. Ada rasa iba melihat wanita itu yang tampak pucat dan lemah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat sambil menunduk sopan. "Permisi, Tuan, Nyonya," katanya pelan. "Maaf kalau saya lancang bertanya. Sudah berapa lama Nyonya sakit seperti ini?" Suami wanita itu menatapnya dengan tajam, dari kepala sampai kaki. Pandangannya penuh jijik dan sinis. "Kau siapa berani bertanya begitu?" katanya kasar. "Kau cuma pembersih jalan, jangan urus yang bukan urusanmu." Tono menunduk, tapi tetap bicara dengan lembut. "Saya cuma kasihan, Tuan. Kadang, penyakit yang sudah lama bisa sembuh dengan izin Tuhan, asal ada usaha. Saya sedikit tahu tentang pijat kampung dan ramuan daun. Siapa tahu bisa bantu meringankan." Lelaki itu malah tertawa keras. "Hahaha, kamu pikir istri saya ini bisa disembuhkan oleh orang sepertimu? Dokter terkenal pun tidak sanggup. Dasar orang kampung sok tahu." Beberapa orang yang lewat ikut melirik dan tertawa kecil. Tapi Tono tetap diam, hanya menunduk dengan tenang. Ia tidak marah, tidak tersinggung karena hatinya bersih. Niatnya tulus. Ia hanya ingin membantu. Sambil melangkah mundur perlahan, Tono berkata lirih, "Saya cuma ingin menolong, Tuan. Kadang keajaiban datang dari hal yang tidak kita sangka." Namun suami wanita itu hanya menggeleng dan mendengus kesal. "Sudahlah, pergi sana sebelum aku panggil satpam." Tono pun berjalan kembali ke tepi jalan, mengambil sapunya, dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi dari kejauhan, wanita di kursi roda itu menatapnya lama, seolah hatinya terusik oleh kebaikan seorang pembersih jalan yang baru saja dihina. Sore itu, langit mulai memerah. Tono masih berada di taman yang sama, menyapu dedaunan kering yang berjatuhan dari pohon tua. Ia sebenarnya bisa pulang, tapi entah kenapa hatinya merasa belum tenang. Tatapan wanita di kursi roda tadi masih terbayang di benaknya. Tatapan lembut yang penuh kesedihan dan harapan samar. Sambil memungut daun, Tono bergumam lirih, "Kalau saja aku bisa bantu sedikit saja, mungkin Tuhan akan ridha padaku." Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di dekat taman. Tono menoleh, dan ternyata pasangan yang tadi siang itu kembali. Si wanita masih di kursi roda, dibalut selimut tipis. Sementara suaminya tampak sibuk menelpon dengan wajah angkuh. Tono menimbang sejenak, lalu memberanikan diri mendekat lagi. Ia menunduk sopan di hadapan mereka. "Permisi, Tuan. Maaf saya mengganggu lagi. Saya tidak bermaksud lancang. Saya cuma berpikir, mungkin saya bisa bantu Nyonya sedikit dengan cara kampung." Suami wanita itu mematikan teleponnya dan menatap Tono tajam, seolah melihat makhluk yang menjijikan. "Kamu ini ya? Dasar orang miskin keras kepala. Sudah saya bilang jangan ikut campur," katanya dengan nada tinggi. "Maaf Tuan," jawab Tono lembut, "niat saya hanya ingin menolong. Kadang dengan ramuan daun, pijatan kecil, dan doa yang tulus, penyakit bisa berkurang. Semua tergantung izin Tuhan." Suami itu tertawa keras, suaranya bergema di taman. "Hahaha, dengar itu sayang, orang yang tiap hari nyapu jalan sekarang mau jadi tabib. Kau pikir ini kampung? Ini Amerika, Bung. Semua penyakit diurus dokter,
bukan dukun jalanan seperti kamu. Beberapa orang yang duduk di bangku taman ikut melirik dan menahan tawa. Ada yang berbisik, ada yang mencibir. Kasihan, mungkin dia gila karena panas, ujar seorang ibu dengan nada mengejek. Tono tetap diam, wajahnya tetap tenang meski hatinya perih. Tiba-tiba, wanita di kursi roda itu berkata dengan suara pelan, "Tuan, biarkan saja dia mencoba." Aku merasa ada ketulusan di matanya. Namun suaminya menatap istrinya dengan tajam. "Kau jangan tertipu oleh orang rendahan, sayang. Dia cuma mau cari uang. Dunia ini penuh penipu." Tono segera menggeleng cepat, menunduk dalam. "Saya tidak butuh bayaran, Tuan. Demi Tuhan, saya hanya ingin membantu. Jika tidak berhasil, saya tak akan menyesal. Yang penting saya sudah berusaha." Suami itu memicingkan mata, menatap Tono lama. "Baiklah," katanya akhirnya, dengan nada sinis. "Kalau kamu memang yakin bisa bantu istri saya, silakan. Tapi ingat, kalau tidak ada hasil, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Mengerti?" Tono menunduk hormat. "Baik, Tuan, saya hanya minta waktu 3 hari. Suami itu tertawa lagi, kali ini lebih pelan tapi penuh ejekan. 3 hari? Hahaha. "Baik, aku beri kamu 3 hari. Kalau benar istri saya sembuh, aku akan bayar kamu berapapun yang kamu mau. Tapi kalau tidak, bersiaplah ditertawakan semua orang." Tono hanya tersenyum kecil. "Saya tidak butuh uang, Tuan. Cukup izinkan saya mencoba. Selebihnya biarlah Tuhan yang menentukan." Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ada perasaan yang aneh campuran harapan, keharuan, dan rasa percaya. Sementara itu, sang suami masih tertawa pelan sambil berjalan menuju mobilnya. "Baiklah, si tukang sapu ingin jadi penyembuh. Kita lihat nanti, apakah mukjizat itu benar-benar ada." Dan Tono, dengan hati penuh keyakinan, mulai menyiapkan daun-daun obat dan minyak pijat sederhana yang biasa ia gunakan di kampung. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, bukan untuk kebanggaanku, tapi agar mereka tahu bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pagi berikutnya, taman kota kembali ramai. Burung-burung berkicau di atas pohon besar, dan aroma kopi dari kafe pinggir jalan menyebar ke udara. Tapi di sudut taman yang agak sepi, berdiri sosok yang menarik perhatian banyak mata. Tono, sang pembersih jalan, sedang menyiapkan ramuan daun dan minyak pijat kampungnya di atas kain lusuh. Beberapa orang yang lewat memperhatikan dengan heran. Ada yang berbisik, ada pula yang menahan tawa. "Lihat tuh, si tukang sapu mau jadi dukun," kata seorang pria muda sambil menunjuk Tono. "Kasihan ya, mungkin stres gara-gara miskin." Suara tawa pun terdengar di antara mereka. Namun Tono tetap tenang. Ia mengatur napas dalam, menatap ke arah kursi roda yang kini telah didorong mendekat oleh seorang pelayan. Wanita cantik itu tersenyum lemah, sementara suaminya berdiri di belakangnya, dengan tangan terlipat di dada dan wajah sinis. "Baiklah, si tukang sapu," ujar sang suami dengan nada mengejek. "Hari ini hari pertama, mari kita lihat keajaibanmu. Tapi jangan sampai istri saya makin parah, nanti aku laporkan ke polisi." Tono hanya menunduk hormat. "Saya mengerti, Tuan. Saya hanya akan memijat dengan lembut, tidak menggunakan apapun selain daun dan minyak kampung yang saya buat sendiri." Suami itu menggeleng dan berbisik pada pelayannya, "Siapkan kamera, aku ingin merekam kegagalan orang ini." Pelayan itu mengangguk patuh sambil menahan tawa. Tono mulai bekerja dengan khusyuk. Ia mengoleskan sedikit minyak ke telapak tangannya, lalu dengan lembut memijat kaki wanita itu. Dari lutut hingga ke pergelangan, tangannya bergerak perlahan, penuh kehati-hatian dan doa di dalam hati. "Bismillah, dengan izin Tuhan, semoga rasa sakitnya berkurang," bisiknya pelan. Namun suami wanita itu terus menertawakan. "Kau pikir doa bisa menggantikan ilmu kedokteran? Bodoh sekali. Aku heran kenapa orang sepertimu bisa percaya hal-hal kampungan begitu." Beberapa pejalan kaki berhenti menonton. Ada yang menatap dengan kasihan, tapi lebih banyak yang menertawakan. "Lihat tuh, tukang sapu nyembuhin orang kaya. Dunia udah gila," ucap seorang wanita tua sambil terkekeh. Tono tidak peduli. Ia hanya terus memijat dengan sabar, mengusap perlahan bagian kaki yang tampak kaku. Wanita di kursi roda itu tampak tenang, seolah untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Tubuhnya merasakan sedikit hangat. "Tuan, rasanya aneh," katanya pelan, "seperti ada aliran hangat di kaki saya." Suaminya langsung menyela dengan ketus, "Itu cuma sugesti. Jangan percaya pada hal-hal bodoh." Namun dalam hati kecilnya,
Sang wanita mulai yakin ada sesuatu yang berbeda dari sentuhan tangan kasar milik Tono, ada ketulusan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah hampir setengah jam, Tono berhenti dan menutup ramuan daun-daunnya. Cukup untuk hari ini, Tuan. Besok saya akan datang lagi. Insya Allah akan ada perubahan. Suami itu tertawa keras sambil menepuk bahu pelayannya. Perubahan? Yang ada cuma bau minyak kampung di taman ini. Hahaha. Sudahlah. Dasar orang gila yang ingin dianggap pahlawan. Tono hanya tersenyum kecil. Ia tidak menanggapinya. Sebelum pergi, wanita di kursi roda itu sempat memegang pergelangan tangan Tono dengan lembut. Terima kasih. Aku percaya pada ketulusanmu. Tono menunduk. Saya hanya berusaha, Nyonya, yang menyembuhkan tetap Tuhan. Ia lalu pergi perlahan, meninggalkan taman dengan sapu di tangan dan harapan di hati. Di belakangnya, tawa orang-orang masih terdengar. Tapi di antara ejekan itu, seorang saksi diam wanita di kursi roda mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kakinya terasa sedikit bergerak. Pagi berikutnya, kabut masih tipis menutupi taman kota. Burung-burung baru keluar dari sarang, dan udara terasa lembab. Di tengah suasana tenang itu, langkah kaki Tono terdengar pelan. Ia membawa sebuah kantong kain berisi daun-daunan obat dan minyak gosok buatan sendiri. Wajahnya tampak tenang, meski matanya tampak lelah. Karena semalam ia tak bisa tidur terus. Berdoa agar usahanya berhasil. Ketika Tono tiba di taman, pasangan kaya itu sudah datang lebih dulu. Sang wanita tampak sedikit lebih segar pagi ini, meski masih duduk di kursi roda. Sementara suaminya, seperti biasa, berdiri tegak dengan jas rapi, kacamata hitam, dan wajah sombong yang tak berubah. Tono menunduk sopan. Selamat pagi, Tuan, Nyonya. Apakah saya boleh melanjutkan terapi hari kedua? Suami wanita itu mendengus pelan. Kau masih berani datang? Aku kira setelah ditertawakan orang-orang kemarin kau sudah malu. Tono menjawab dengan lembut. Saya tidak datang untuk kemuliaan, Tuan. Saya datang karena masih ada harapan di mata Nyonya. Sang wanita menatap Tono dengan senyum lembut. Aku senang kamu datang, Tono. Entah kenapa semalam kakiku terasa hangat. Sudah lama aku tak merasakannya. Suaminya langsung menatap sinis. Itu cuma kebetulan. Mungkin karena cuaca, bukan karena pijatan orang ini. Tono tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping kursi roda, membuka kantong kain, dan mulai menyiapkan ramuan sederhana dari daun sirih, jahe, dan sedikit minyak kelapa. Aroma alami dari ramuan itu perlahan menyebar di udara. Orang-orang yang lewat berhenti sebentar untuk melihat. Beberapa menertawakan, beberapa lagi justru penasaran. Saat Tono mulai memijat lembut, suami wanita itu berdiri di belakang dengan tangan bersilang. Ia berbicara keras-keras agar semua orang mendengar. Kalau kamu benar-benar bisa sembuhkan istri saya, aku akan bayar kamu berapapun. Tapi kalau gagal, kau harus berhenti berpura-pura jadi penyembuh. Setuju? Tono berhenti sejenak, menatap lelaki itu dengan mata tenang. Tuan, saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin melihat Nyonya bisa berjalan lagi. Itulah bayaran paling besar bagi saya. Lelaki itu tertawa sinis. Suaranya menggema di taman. Hahaha, tak butuh uang. Dunia ini butuh uang, bukan doa. Kau benar-benar orang kampung yang hidup di mimpi. Namun tiba-tiba, wanita di kursi roda itu mengerang pelan. Aku merasa sesuatu, katanya lirih. Suaminya menatapnya cepat. Apalagi sekarang, wanita itu menatap ke bawah. Matanya berkaca-kaca. Kakiku rasanya hangat lagi. Bahkan sedikit bergetar. Tono, apa yang kamu lakukan? Tono tersenyum pelan. Tidak ada yang istimewa, Nyonya. Saya hanya memijat sambil berdoa dalam hati. Kadang, penyakit yang tak bisa sembuh oleh obat, bisa tersentuh oleh doa yang tulus. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa tak percaya, namun sebagian mulai diam memperhatikan dengan wajah takjub. Suami wanita itu tampak gugup sejenak, tapi ia berusaha menutupi rasa cemas dengan tawa kaku. HMP, jangan cepat percaya, itu hanya kebetulan. Kita lihat saja 3 hari ke depan. Tono menunduk sopan. Baik, Tuan, saya tidak tergesa. Saya hanya minta waktu sampai esok pagi. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jalannya. Setelah selesai, Tono berdiri pelan, merapikan ramuan, lalu berpamitan. Sebelum pergi, wanita itu sempat menggenggam tangan Tono erat. Tono, terima kasih. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kamu datang, aku merasa damai. Tono tersenyum tipis. Itu bukan karena saya, Nyonya.
Itu karena hati Nyonya mulai percaya. Saat Tono berjalan meninggalkan taman dengan sapu di punggungnya, mata banyak orang yang tadinya menertawakan kini memandangnya dengan diam, antara kagum dan tak percaya. Sementara sang suami hanya berdiri kaku, menatap punggung Tono yang menjauh, dengan wajah yang perlahan berubah, dari sombong menjadi penasaran. Pagi ketiga, suasana taman kota tidak seperti biasanya. Biasanya hanya ada orang jogging dan anak muda duduk di bangku. Tapi hari itu banyak orang berdiri melingkar di sekitar area tempat Tono biasa bekerja. Mereka datang bukan untuk melihat taman melainkan untuk menyaksikan si tukang sapu yang katanya bisa menyembuhkan orang lumpuh. Beberapa membawa ponsel, siap merekam. Ada yang tertawa-tawa, ada pula yang sengaja datang untuk mengejek. Lihat tuh, si tukang sapu sakti. Katanya bisa bikin orang jalan lagi cuma pakai daun. Kata seorang pria muda dengan nada mengejek. Kasihan, pasti orangnya halu, timpal yang lain. Namun di tengah keramaian dan cemoohan itu, Tono tetap tenang. Ia duduk bersila di atas tikar lusuh. Di sampingnya ada beberapa helai daun, minyak gosok buatan sendiri, dan air putih dalam botol kaca. Wajahnya bersih meski bajunya tetap sederhana dan kotor. Di depan Tono, sang wanita cantik sudah duduk di kursi roda, ditemani suaminya yang berdiri di belakang dengan tangan di saku. Wajah lelaki itu tetap dingin dan penuh sinis. Baiklah, si tukang sapu. Hari ketiga ya, ayo tunjukkan keajaibanmu. Tapi ingat, jangan bikin istriku kesakitan. Kalau tidak aku panggil polisi, katanya sambil menatap tajam. Tono menunduk hormat. Saya paham, Tuan. Saya hanya ingin mencoba dengan izin Tuhan. Tak ada yang saya lakukan selain berdoa dan berusaha. Ia mulai menggosokkan minyak di telapak tangannya, lalu mengusap perlahan kedua kaki wanita itu. Suasana mendadak hening. Suara burung pun seperti berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada gerakan tangan Tono yang lembut namun pasti. Bismillah, bisiknya pelan. Ya Allah, jika engkau berkehendak, sembuhkanlah dia melalui tangan hambamu yang hina ini. Beberapa orang tertawa pelan mendengarnya. Hahaha, dua segala. Ini taman, bukan masjid, kawan. Ujar seseorang di antara kerumunan. Namun Tono tak peduli. Ia terus memijat dengan lembut. Sesekali menekan titik-titik saraf di kaki sang wanita. Beberapa menit berlalu, dan sesuatu yang aneh mulai terasa. Wanita itu memejamkan mata, tubuhnya bergetar pelan. Tono, aku merasa hangat lagi. Tapi kali ini, bukan hanya di kaki. Rasanya seperti ada sesuatu mengalir di seluruh tubuhku. Tono berhenti sejenak, menatapnya dengan senyum tenang. Itu tanda baik, Nyonya. Jangan takut, biarkan tubuh menerima apa yang Tuhan kehendaki. Suaminya mulai terlihat canggung. Aneh. Ini cuma sugesti, jangan terlalu berharap, katanya gugup, tapi suaranya terdengar tidak sekuat sebelumnya. Beberapa orang mulai berhenti menertawakan. Mereka memperhatikan serius ketika jari-jari kaki wanita itu tiba-tiba bergerak, pelan, tapi nyata. Seorang ibu yang menonton sampai menutup mulutnya, terkejut. Ya Tuhan, tadi kakinya bergerak, aku lihat sendiri. Kerumunan langsung riuh, ada yang tak percaya, ada yang berbisik penuh takjub. Suami wanita itu menatap kaget, matanya membulat. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, katanya pelan. Wanita di kursi roda menatap Tono sambil menangis. Tono, aku benar-benar bisa rasakan kakiku. Sudah bertahun-tahun aku tak bisa merasakannya seperti ini. Tono menunduk, suaranya bergetar lirih. Jangan ucapkan terima kasih pada saya, Nyonya. Semua ini bukan karena saya, Tuhan yang melakukannya. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah hening. Orang-orang yang semula menertawakan kini menatap Tono dengan wajah kagum. Bahkan ada yang meneteskan air mata. Namun Tono tidak terlihat sombong. Setelah selesai, ia hanya berdiri, menunduk, dan berkata, terapi hari ini cukup. Besok pagi, insya Allah kita lanjutkan. Tapi jangan berhenti berdoa, Nyonya. Keajaiban butuh hati yang yakin. Ia lalu mengemasi daunnya, menggantung sapu di punggung, dan berjalan pergi perlahan. Sementara itu, sang suami berdiri kaku, matanya mengikuti langkah Tono yang menjauh. Dalam hatinya, rasa sombongnya mulai retak, digantikan rasa heran dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan di kursi roda itu, sang wanita terus menatap kaki yang mulai bergerak, air matanya menetes, bersama keyakinan baru bahwa keajaiban benar-benar ada, bahkan bisa datang lewat tangan seorang pembersih jalanan yang hina di mata manusia, tapi mulia di sisi Tuhan. Malam itu turun dengan sunyi yang aneh. Di rumah megah di pinggiran kota, sang wanita Nyonya Clara terbaring di ranjang besar dengan wajah gelisah namun penuh harapan. Ia memandangi kedua kakinya yang kini mulai bisa digerakkan sedikit. Suaminya, Tuan Richard,
duduk di kursi dekat jendela dengan ekspresi bingung dan tak percaya. "Richard," suara Clara lembut memecah keheningan. Sahutnya tanpa menoleh. "Tadi sore, aku benar-benar bisa menggerakkan jari kakiku. Bukan halusinasi, aku merasakannya." Richard menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, itu cuma efek sugesti. Mungkin kamu terlalu percaya pada omong kosong si tukang sapu itu." Namun kata-kata itu terdengar lemah, tidak lagi sekuat ejekan kemarin. Di dalam hatinya, ia sendiri mulai goyah. Clara menatap suaminya penuh kesedihan. "Richard, sudah berapa banyak dokter yang kita datangi? Berapa rumah sakit? Mereka semua bilang aku takkan bisa berjalan lagi. Tapi hari ini, aku mulai bisa merasakannya." Richard diam. Ia tahu kata-kata istrinya benar. Tapi gengsi dan kesombongan masih menutup hatinya. "Aku tak bisa percaya bahwa seorang pembersih jalan yang bau keringat itu bisa melakukan apa yang dokter hebat tak bisa." Clara tersenyum tipis. "Kadang, mukjizat datang lewat tangan orang yang tidak kita sangka." Suasana hening lagi. Jam berdetak pelan. Di luar, suara angin malam berhembus membawa aroma hujan. Clara menarik selimutnya, tapi mendadak tubuhnya bergetar. "Richard, kakiku panas. Sangat panas," katanya dengan wajah tegang. Richard segera berdiri dan menghampirinya. Ia menyentuh kaki istrinya hangat, tapi bukan demam. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Otot-ototnya berdenyut pelan, seperti sedang bangun dari tidur panjang. "Apa yang terjadi?" katanya setengah berbisik. Clara menggenggam tangannya erat. "Tono bilang, kalau tubuh bereaksi, itu tanda baik. Mungkin Tuhan sedang bekerja lewat dia." Richard terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada Tono, tapi pada dirinya sendiri. Ia takut karena mungkin selama ini ia terlalu sombong untuk melihat kebenaran sederhana, bahwa ketulusan dan doa kadang lebih kuat dari kekayaan dan ilmu manusia. Beberapa menit kemudian, rasa panas itu perlahan mereda. Clara tertidur, kali ini dengan senyum di bibirnya. Tapi Richard masih terjaga. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap lampu redup, sementara pikirannya kacau. Di benaknya terngiang kata-kata Tono. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, Tuan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, penyakit sekeras apapun bisa sembuh." Ia memejamkan mata, namun ketenangan tak kunjung datang. Bayangan wajah Tono tenang, sederhana, penuh keyakinan terus menghantuinya. Menjelang tengah malam, angin bertiup lebih kencang. Tirai jendela bergoyang pelan, lalu sesuatu yang membuat Richard tercekat terjadi. Suara lembut dari ranjang. "Richard," suara istrinya. Tapi kali ini berbeda, lebih kuat, lebih lantang. Ia menoleh cepat dan melihat Clara duduk sendiri di ranjang, tanpa bantuan. Wajahnya bercahaya oleh air mata. "Richard, aku bisa duduk sendiri. Aku bisa duduk sendiri." Richard mundur satu langkah. Matanya membesar, napasnya tersengal. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Di depan matanya, sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Clara menatap ke langit-langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Dan terima kasih untuk tangan yang Engkau kirimkan lewat orang hina itu." Richard hanya bisa berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, lelaki sombong itu tidak tahu harus percaya pada apa. Yang pasti, malam itu bukan malam biasa. Dan jauh di sudut kota, Tono sedang berwudu di kamar kontrakannya yang sempit, berdoa dalam sujud panjang, tanpa tahu bahwa mukjizat sudah mulai bekerja bahkan sebelum hari ketiga tiba. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela rumah besar milik Tuan Richard. Burung-burung berkicau di halaman depan, menyambut hari yang tak disangka akan menjadi hari penuh keajaiban. Di ruang tengah, Nyonya Clara duduk di kursi rodanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Matanya berbinar, pipinya sedikit memerah. Seolah ada kekuatan baru yang hidup di dalam dirinya. Sejak pagi, ia tak berhenti menatap kakinya, sendiri yang kini sudah bisa digerakkan lebih jelas dari sebelumnya. Sementara itu, di taman kota di tempat semuanya dimulai, Tono sudah datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan baju kaos polos yang mulai pudar warnanya, celana lusuh, dan membawa tas kecil berisi ramuan daun serta minyak gosok kampungnya. Ia menatap langit sambil tersenyum, lalu berbisik, "Ya Allah, hari ini hari terakhir. Jika Engkau izinkan, biarlah orang-orang tahu bahwa keajaiban bukan karena tangan manusia, tapi karena kuasa-Mu." Tak lama kemudian, mobil hitam mengkilap berhenti di dekat taman. Dari dalamnya, turun Tuan Richard, wajahnya datar tapi matanya penuh kebingungan. Di kursi roda, Nyonya Clara tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Rambutnya terurai rapi, dan senyum lembut menghiasi wajahnya. Kerumunan orang mulai berkumpul lagi, penasaran dengan kelanjutan kisah si
Pembersih jalan ajaib ada yang datang untuk mengejek, tapi kali ini banyak juga yang datang dengan rasa ingin tahu dan harapan. Tono menunduk sopan begitu pasangan itu datang. Selamat pagi, Tuan, Nyonya. Hari ini hari terakhir saya mencoba. Semoga Tuhan memberi hasil yang terbaik. Richard hanya mengangguk pelan. Suaranya tak setegas kemarin. Baiklah, lakukan apa yang perlu kau lakukan. Tono mulai mengoleskan minyak ke telapak tangannya, mengusap lembut kaki Nyonya Clara. Tak ada banyak bicara, hanya doa yang lirih terdengar dari bibirnya. Dengan namamu, ya Allah, sembuhkanlah dengan kasih-Mu. Kerumunan terdiam, angin berhembus pelan, dan suasana terasa khusyuk. Lalu tiba-tiba, tubuh Clara bergetar ringan, matanya terpejam, napasnya teratur. Aku merasakannya lagi, Tono, lebih kuat dari kemarin. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. Tono berhenti sejenak, menatapnya dengan lembut. Kalau Nyonya percaya, bangkitlah perlahan. Jangan takut, Tuhan bersamamu. Semua orang menahan napas. Richard menatap istrinya dengan mata lebar. Clara, jangan, kau bisa jatuh, katanya gugup. Namun Clara perlahan meletakkan tangannya di sandaran kursi, lalu mencoba menegakkan tubuhnya. Kakinya bergetar, tapi tak lama kemudian, ia benar-benar berdiri. Kerumunan spontan bersorak, beberapa orang menangis. Ada yang menutup mulut tak percaya. Richard membeku di tempatnya, wajahnya pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya gemetar. Namun Clara terus berdiri, bahkan melangkah satu langkah kecil. Langkah pertama setelah bertahun-tahun terpenjara di kursi roda. Air matanya mengalir deras. Ia menatap Tono dengan wajah gemetar penuh haru. Tono, aku bisa berdiri, aku bisa berjalan. Dengan izin Tuhan. Tono menunduk, matanya berkaca-kaca. Semua puji bagi Allah, Nyonya. Saya hanya perantara. Richard jatuh berlutut di tanah, menatap istrinya seperti melihat mimpi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara tangisnya pecah di antara kerumunan yang kini bersorak dan berdoa. Maafkan aku, Tono. Aku telah menghina orang yang lebih mulia dariku. Aku sombong, buta oleh harta dan gelar. Tono mendekatinya perlahan dan menyentuh bahu lelaki itu. Tidak perlu meminta maaf pada saya, Tuan. Semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Kadang, kita perlu dihinakan dulu agar bisa melihat cahayanya. Richard menangis terseduh, sementara Clara memeluk suaminya. Semua orang di taman menyaksikan pemandangan luar biasa. Itu wanita yang dulu lumpuh kini berdiri tegak di bawah sinar matahari. Dan di tengah kerumunan, Tono berdiri menatap langit. Ia tersenyum dengan air mata menetes. Lalu berjalan perlahan membawa sapunya kembali ke tepi jalan. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Tidak ada yang tahu kemana Tono pergi setelah hari itu. Tapi orang-orang kota masih sering bercerita tentang seorang pembersih jalanan yang membawa mukjizat bukan dengan ilmu, bukan dengan uang, tapi dengan ketulusan dan doa yang tulus dari hati yang bersih. Kabar tentang kesembuhan Nyonya Clara menyebar secepat angin. Dalam waktu 1 hari, seluruh kota membicarakan tentang si pembersih jalan. Ajaib, berita lokal menulisnya. Di halaman depan, wanita lumpuh kembali berdiri, berkat doa dan sentuhan pekerja jalanan. Namun, bagi Tono, semua itu bukan hal besar. Ia tetap datang setiap pagi seperti biasa, menyapu trotoar, mengumpulkan daun, dan membersihkan sampah. Hanya saja, kini setiap orang yang lewat menatapnya dengan kagum. Bahkan ada yang memberi salam dan senyuman hormat. Tono, terima kasih sudah bantu Nyonya Clara, teriak seorang pedagang buah di pinggir jalan. Kau orang hebat, Ton. Tuhan pasti memberkahimu. Sambung yang lain. Tono hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berbisik, dulu mereka menertawakan aku, sekarang mereka memuji. Tapi bagiku, semua tetap sama, aku hanyalah penyapu jalan. Sementara itu, di rumah megahnya, Tuan Richard dan Nyonya Clara tengah duduk di taman belakang. Nyonya Clara kini berjalan normal, bahkan sesekali berlari kecil sambil tertawa bahagia. Tapi di wajah Richard, ada sesuatu yang belum tenang, rasa bersalah yang belum hilang. Clara, katanya lirih, aku telah mempermalukan orang yang seharusnya aku teladani. Aku berutang padanya, bukan soal uang, tapi soal hati. Clara tersenyum lembut. Kalau begitu, temuilah dia, Richard. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Keesokan paginya, Richard datang ke taman kota. Ia mencari Tono di tempat biasanya bekerja, tapi Tono tak terlihat dimanapun. Ia bertanya pada pedagang, pada penjaga taman, pada semua orang yang mungkin tahu. Katanya tadi pagi dia di sini, ujar seorang ibu penjual nasi uduk. Tapi tiba-tiba dia pergi begitu saja. Katanya mau pulang ke kampung. Richard terdiam. Ia menatap jalanan bersih yang biasanya disapu oleh Tono. Angin berhembus pelan, membawa aroma pagi yang segar.
Di atas meja kayu kecil di dekat taman, Richard menemukan sebuah sapu lidi lama yang diletakkan rapi, dan di bawahnya secari kertas lusuh bertuliskan tangan Tono. Saya hanya melakukan apa yang hati saya perintahkan. Jangan berterima kasih pada saya, tapi pada Tuhan yang memberi kesempatan untuk percaya lagi pada keajaiban. Richard menggenggam kertas itu erat, lalu menatap langit. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak. Semoga kau bahagia dimanapun kau berada, Tono. Sejak hari itu, Tono tak pernah terlihat lagi di kota itu, tapi di taman kota, tepat di bawah pohon tempat ia dulu menyapu setiap pagi, dipasang sebuah plakat kecil bertuliskan, "Disinilah seorang pembersih jalanan," menunjukkan bahwa mukjizat bukan soal siapa kamu, tapi seberapa tulus hatimu. Dan setiap orang yang melewati taman itu kini tak lagi menundukkan kepala karena malu atau jijik terhadap para pekerja jalanan. Mereka menunduk karena hormat. Tono telah mengubah cara mereka memandang kesederhanaan. Dari hinaan lahirlah kekaguman, dari caci maki tumbuhlah keimanan. Dan di suatu tempat yang jauh, di sebuah desa kecil, Tono masih menyapu halaman rumahnya dengan senyum yang sama. Bagi dunia, ia pahlawan ajaib, tapi bagi dirinya sendiri, ia tetap Tono si pembersih jalanan yang percaya bahwa setiap niat tulus akan berbalas dengan keajaiban. Beberapa bulan telah berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Nama Tono si pembersih jalanan telah menjadi legenda di kota itu. Banyak orang datang ke taman tempat Nyonya Clara dahulu sembuh, ada yang berdoa, ada yang sekadar duduk diam mencari ketenangan. Namun, tak ada yang tahu kemana Tono pergi. Ia menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Sampai suatu hari, sebuah kabar datang dari desa kecil di lereng gunung. Seorang lelaki berpakaian sederhana, dikabarkan sering membantu warga sakit, tanpa meminta imbalan. Ia dikenal sebagai Mas Tono, pria yang selalu berkata bahwa semua kesembuhan datang dari Tuhan. Kabar itu sampai ke telinga Tuan Richard dan Nyonya Clara. Mereka berdua berangkat jauh menempuh perjalanan berjam-jam menuju desa itu, melewati sawah, sungai, dan jalan berbatu, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kayu sederhana di tepi hutan bambu. Di depan rumah itu, seorang lelaki muda tengah menyapu halaman. Kaos lusuhnya masih sama seperti dulu. Wajahnya teduh dan senyumannya tenang. Ya, dialah Tono. Saat melihat kedatangan mereka, Tono segera meletakkan sapu dan menunduk sopan. "Assalamualaikum, Tuan Richard, Nyonya Clara, lama tak bertemu." Clara langsung meneteskan air mata dan memeluk Tono erat. "Tono, akhirnya kami menemukanmu. Kami mencari kemana-mana. Kau menghilang begitu saja tanpa pamit." Tono tersenyum lembut. "Saya cuma ingin kembali ke tempat saya berasal, Nyonya. Di sini saya lebih tenang. Tuhan sudah memperlihatkan keajaibannya, dan tugas saya sudah selesai." Richard menatapnya penuh rasa hormat. "Tono, sejak kau menolong istri saya, hidup kami berubah. Kami belajar tentang rendah hati, tentang makna tulus, tentang doa yang sebenarnya. Tapi, aku masih belum tahu satu hal." Tono menatapnya, menunggu pertanyaan itu. "Siapa kau sebenarnya, Tono? Dari mana kau belajar semua itu? Ramuanmu, doamu, caramu menyentuh orang sakit, semua seperti bukan hal biasa." Tono hanya tersenyum. "Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya hanya anak kampung yang dulu belajar dari ayah saya, seorang tabib tua. Tapi beliau selalu berkata, ilmu tanpa iman hanya akan jadi kesombongan. Maka saya belajar menyembuhkan bukan dengan tangan, tapi dengan hati." Clara terdiam, menatap Tono dengan kagum. Di wajah lelaki sederhana itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah seluruh dunia di dalam dirinya sudah damai. Kemudian Tono melanjutkan, "Saya tidak pernah ingin terkenal, tidak ingin dipuji, karena keajaiban bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya hanya berharap orang-orang bisa melihat bahwa bahkan orang yang dianggap rendah pun bisa jadi jalan bagi kuasa Tuhan." Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan bambu. Suara burung di kejauhan terasa seperti iringan doa. Richard berlutut di depan Tono, meneteskan air mata. "Terima kasih, Tono, kau telah membuka mata kami yang buta oleh kesombongan." Tono membantu Richard berdiri dan tersenyum. "Bangunlah, Tuan, jangan berlutut pada manusia, lututkan hatimu hanya pada Tuhan." Mereka bertiga kemudian duduk bersama, berbincang dalam kehangatan sore. Tak ada kemewahan, tak ada gelar, hanya ketulusan yang berbicara. Saat matahari mulai terbenam, Clara menatap langit jingga dan berkata pelan, "Tono, semoga kau selalu diberkahi." Tono menjawab dengan lirih, "Dan semoga kalian selalu ingat, tidak ada orang kecil di mata Tuhan. Yang kecil hanya hati yang sombong." Malam itu, ketika mereka pulang,
Tono berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah jalan panjang yang sepi. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip seperti tersenyum. Ia menunduk, berbisik, tugas selesai. Kini biarlah kebaikan berjalan tanpa nama. Dan sejak hari itu, tak seorang pun tahu kemana Tono pergi. Tapi setiap kali ada orang yang sembuh dari penyakit dengan cara tak terduga, mereka selalu berkata, mungkin Tono lewat di sini.